Dan hanyalah perkataan orang-orang beriman jika mereka disuruh kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, agar menghukum di antara mereka, maka mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kalau sudah datang ayat Allah, sudah datang hadis Nabi SAW, tidak ada pilihan lain, mereka hanya berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang jaya, yang beruntung. Allah melarang jangan sampai seorang mendahului perkataan Allah dan Rasul-Nya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Ya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului perkataan Allah dan perkataan Rasul-Nya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi saya katakan ini pertemuan kita yang kedua. Pertemuan pertama saya jelaskan panjang lebar tentang kebenaran manhajus salaf, maka ini hanya sekedar kelanjutan, ya. Baik, pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang manhaj ahli sunnah fil istidlal, tentang bagaimana ahli sunnah dalam berdalil. Ahli sunnah wal jamaah secara global, mereka menjadikan sumber pendalilan mereka kepada Al-Quran dan sunnah dan ijma'. Al-Quran dan sunnah dan ijma'. Kemudian namanya qiyas. Qiyas ada khilaf di kalangan para ahlu sunnah. Jumhur ahlu sunnah mengatakan qiyas juga bisa dijadikan dalil jika memenuhi persyaratan. Dan pendalilan mereka dengan 3 atau 4 hal ini, Al-Quran dan sunnah dan ijma' serta qiyas, ya bisa terfokuskan pada 3 perkara, ya. Pertama, bagaimana pengagungan ahlu sunnah terhadap dalil-dalil syar'i, nusus syar'iyah, mereka benar-benar mengagungkan dalil syar'i. Yang kedua, mereka hanya berdalil dengan hadis-hadis yang sahih. Dan yang ketiga, mereka benar dalam memahami dalil-dalil tersebut, yaitu mengagungi atau mengagungkan nas-nas syar'i. Yang kedua, tidak berdalil kecuali dengan hadis-hadis yang sahih selain Al-Quran, kemudian hadis yang sahih. Yang ketiga, memahami nas-nas tersebut dengan pemahaman yang benar. Inilah kesimpulan dari manhajus salaf, ya. Berdalil dengan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salaf. Baik, adapun mengagungkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah, ya, maka telah diisyaratkan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, ya, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Dan demikian itu barang siapa yang mengagungkan hurumat, yaitu perkara-perkara, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-Nya. Kemudian juga Allah berfirman, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, di antaranya ayat-ayat Allah, di antaranya sabda-sabda Nabi, ya, maka itu merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga firman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Dan hanyalah perkataan orang-orang beriman jika mereka disuruh kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, agar menghukum di antara mereka, maka mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kalau sudah datang ayat Allah, sudah datang hadis Nabi SAW, tidak ada pilihan lain, mereka hanya berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang jaya, yang beruntung. Allah melarang jangan sampai seorang mendahului perkataan Allah dan Rasul-Nya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Ya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului perkataan Allah dan perkataan Rasul-Nya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin atau seorang wanita mukminah jika Allah dan Rasul-Nya telah memberi keputusan, dia punya pilihan yang lain. Tak boleh. Dia harus ridha dengan keputusan Allah. Dia harus ridha dengan keputusan Rasulullah SAW. Dia ridha Allah sebagai Tuhannya. Dia ridha Muhammad sebagai nabinya. Sebagai bukti dia ridha Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, dia berkata, "Raditu billahi rabba
wa bil Islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, aku ridha Islam sebagai agamaku, aku ridha Muhammad sebagai nabiku. Artinya aku ridha kalau ada keputusan mereka aku akan tunduk kepada keputusan tersebut, tidak ada pilihan lain bagiku. Bahkan Allah tegaskan, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Kata Allah, "Fala wa rabbika," demi Rabbmu wahai Muhammad, "la yu'minun," mereka tidaklah beriman, "hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum," sampai mereka menjadikan engkau hakim di antara perkara yang mereka perselisihkan. "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Bukan cuma itu, mereka menjadikan engkau hakim, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka rasa tidak puas, rasa mengganjal sama sekali, tidak ada. Wa yusallimu taslima, dan mereka terima dengan pasrah keputusanmu. Ini tanda seorang beriman kepada Allah dan tanda beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita dapati para salaf dahulu mereka sangat mengagungkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebagian sahabat, seperti dialog antara Ibn Umar dengan putranya. Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah menyampaikan sabda Nabi. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "La tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dzankum ilaiha." Ya. Janganlah kalian melarang para wanita untuk ke masjid jika mereka minta izin kepada kalian ke masjid. Faqala Bilal bin Abdullah, berkata putranya Bilal bin Abdullah, "Wallahi lanamna'ahunna," demi Allah kami akan melarang istri-istri kami jangan ke masjid. Fa aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an, maka Abdullah balik menghadap putranya tersebut, kemudian dia maki putranya dengan makian yang buruk. Kata sang perawi, yaitu Abdullah, sang perawi berkata, "Ma sami'tuhu sabbahu mislahu qat." Aku tidak pernah mendengar Ibnu Umar memakinya seperti itu. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Ukhbiruka an Rasulillah wa taqulu lanamna'ahunna." Aku mengabarkan engkau dari Rasulullah dan kau menantang dengan berkata, "Aku akan melarang para wanita." Nabi bilang jangan melarang, kau bilang aku akan melarang. Ya, jadi tegas terhadap orang yang ingin menentang sabda Nabi SAW, bahkan putranya pun dia kerasi. Demikian Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, dia melihat seorang dari kawan-kawannya yakhdhif, yaitu mengutik batu untuk berburu, ya, dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Nabi tidak suka berburu dengan cara demikian. Ya, maka dia ingatkan bahwasanya Nabi SAW melarang berburu dengan cara mengutik demikian. Fa innahu la yastadu bihi as-sayd wa la yankau bil adu, karena mengutik itu tidak membuat buruan tertangkap, ya, dan juga tidak mematikan musuh, ya. Walakinnahu yaksiru sin wa yakful ain, tetapi hanya sekedar mematahkan gigi misalnya, atau hanya sekedar melukai mata, ya, tidak ada manfaatnya. Dia sampaikan hadis tersebut kepada kawannya. Ternyata kawannya tersebut masih saja melakukan demikian. Maka dia pun marah. Abdullah bin Mughaffal, dia berkata, "Ukhbiruka anna Rasulullah SAW kana yakrah aw yanha 'anil hadaf, thumma araka tahdhif, la ukallimuka kadza wa kadza." Ya. Kata dia, aku kabarkan kepada engkau Nabi melarang demikian dan kau tetap melakukannya, ya aku tidak akan ngomong dengan engkau sekian dan sekian. Ya. Sudah diboikot, tidak mau diajak apa? Ngomong. Karena menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dari riwayat dari Abu Muawiyah ad-Dharir, suatu hari dia di sisi Harun ar-Rasyid. Ya. Kemudian dia menyampaikan hadis Abu Hurairah, Abu Muawiyah ad-Dharir. Ihtajja Adamu wa Musa, tentang hadis Adam berdialog dengan Nabi Musa, ya. Intinya Nabi Musa mengatakan, "Wahai Adam, ya, gara-gara engkau kami keluar dari surga." Adam mengatakan, "Bagaimana kau mencelaku wahai Musa sementara sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam berdialog. Maka ada yang komentar
berkata, "Kaifa hadza wa baina Adam wa Musa ma bainahuma?" Bagaimana Adam ketemu Musa padahal jarak Adam dan Musa begitu jauh ya. Fawathaba Harun, maka Harun Ar-Rasyid kemudian bangkit dan dia berkata, "Yuhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'aridu bi kaifa?" Ini orang Abu Muayyad Dharir menyampaikan hadis kepada engkau, kau menentangnya dengan berkata, "Kok bisa? Kok bisa?" Fama zala yaqulu hatta sakata anhu. Dibantah terus oleh Harun Ar-Rasyid ya. Jadi komentar dengan tidak sopan. Bagaimana bisa Adam ketemu dengan Musa ya. Taib, ini sebagian kecil dari bagaimana pengagungan salaf terhadap nusus syar'iyyah, terutama terhadap hadis-hadis Nabi. Kalau ada yang menentang, maka mereka bersikap tegas terhadap orang-orang yang menentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagaimana sebagian ahlul bidah, nanti akan kita sampaikan bagaimana mereka menentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk mereka, bentuk pengagungan para salaf terhadap sunnah, mereka ingin menjalankan sunnah sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditambah-tambahin, tidak dikurang-kurangin. Ini di antara bentuk pengagungan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikannya sebagaimana yang datang, tanpa ditambahin, tanpa dikurangin.